Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita kembali beraktivitas, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini, Kain Kabung Ganti Sukacita. Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang ke-12. Aku yang meratap telah kau ubahkan menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Kain kabung adalah kain yang biasanya diikat di pinggang yang dikenakan oleh orang Israel saat mereka sedang dalam keadaan berduka, meratap di dalam kesusahan yang besar, akibat kematian seseorang yang dikasihi, akibat penyakit, kemalangan, bahkan akibat dari dosa. Yakub mengoyakkan jubahnya dan mengenakan kain kabung saat mendengar berita bahwa Yusuf, anak kesayangannya, diterkam oleh binatang buas. Raja Ahab mengenakan kain kabung, berdoa dan meratap saat mendengar bahwa Allah akan menghukumnya karena dosa-dosa yang telah ia lakukan. Kain kabung adalah gambaran rasa duka yang begitu besar, sehingga orang tidak dapat lagi bersuka cita. Tetapi pemazmur berkata bahwa aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau bukakan. Hal yang pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, bahwa Allah menanggalkan kain kabung. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dipakai kata menanggalkan, yang artinya melepaskan. Allah melepaskan kain kabung yang kita pakai. Rasa duka yang terbesar timbul akibat dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Manusia yang berdosa layak untuk dihukum. Seringkali iblis menuduh kita bahwa hidup yang susah, sakit penyakit yang kita alami adalah akibat dari dosa. Tetapi kebenarannya, karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita manusia yang sudah berdosa, Ia tidak ingin kita hidup di dalam kutuk dosa. Oleh karena itu, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa karya keselamatan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib bukan hanya saja untuk menebus dosa kita. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa Ia menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus bukan hanya saja menghapus dosa-dosa kita, tetapi Ia juga membatalkan semua kutuk. Dia membatalkan semua dakwaan yang mengikat kehidupan kita karena dosa. Saat Yesus berkata sudah selesai, artinya Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Kutuk dosa sudah dipatahkan, sakit penyakit kita sudah ditanggungnya. Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Kain kabung kita sudah Allah bukakan lewat karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima kebenaran ini dengan iman, bahwa Tuhan sudah membukakan kain kabung kita. Jangan lagi kita hidup di bawah ketakutan oleh karena tipu daya iblis. Hal yang kedua, Allah mengganti kain kabung dengan sukacita. Dalam Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran,
tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Melalui Nabi Yesaya, Allah menyatakan nubuat tentang Mesias yang akan memberikan pengharapan, penghiburan kepada umatnya. Allah ingin menggantikan duka cita menjadi sukacita melalui Kristus. Yang pertama, sukacita karena kita sudah diselamatkan. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Kita bersukacita sebab kita sudah diselamatkan. Allah mengaruniakan perhiasan kepala ganti abu. Mazmur 103 ayat yang keempat, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Yang kedua, sukacita karena Roh Kudus. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Minyak adalah gambaran dari Roh Kudus. Kita harus bersukacita sebab kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang tinggal di dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah yang menolong dan memampukan kita. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, sebab roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Karena itu kita tidak lagi hidup di bawah ketakutan dan kutuk, sebab kita punya Allah yang tinggal di dalam kehidupan kita, yaitu pribadi Roh Kudus. Yang ketiga, sukacita karena kuasa pujian. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Kita tahu bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetapi ada rahasia yang besar. Di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Mari Bapak Ibu Saudara, kita miliki hati dan mulut yang senantiasa dipenuhi oleh puji-pujian kepada Allah. Sebab ada kuasa di dalam puji-pujian. Allah sudah menanggalkan kain kabung kita dan menggantinya dengan sukacita yang besar. Allah ingin kita hidup dengan sukacita. Allah ingin kita yang sudah diselamatkan hidup seperti pohon tarbantin. Pohon tarbantin merupakan salah satu pohon yang besar, berdaun lebat dan tumbuh di padang gurun. Salah satu ciri khas pohon tarbantin adalah kekuatannya. Dia kuat karena dia berakar kuat sampai ke dalam, menyerap air, sehingga pohon tarbantin tetap dapat bertahan hidup sekalipun di musim kering. Daunnya yang lebat dan rindang membuat pohon ini menjadi tempat berteduh. Inilah yang Allah inginkan dan rindukan dari kehidupan kita orang percaya. Puji Tuhan, kain kabung sudah Tuhan bukakan, ganti dengan sukacita. Tuhan ingin kita anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang kuat, teguh berakar dalam Dia, menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab kain kabung kami sudah Kau bukakan, ganti dengan sukacita, sukacita yang besar, sebab kami sudah menerima keselamatan, sudah menerima Roh Kudus, dan kami sudah menerima kuasa di dalam mulut kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dan berkati setiap kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.